warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirgahani Putri, merupakan dosen tetap program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman pendidikan saya menyelesaikan studi S1 di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013. Dan selanjutnya, saya menyelesaikan studi S2 saya di program studi Ilmu dan Teknologi Benih Departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Benih. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 3. Mata kuliah Teknologi Benih merupakan mata kuliah wajib program studi agroteknologi yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan teknologi benih sebagai dasar dalam menghasilkan benih bermutu untuk mendukung sistem perbenihan tanaman yang berkelanjutan. Pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL yang dibebankan. CPL pertama adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi produksi tanaman dan memanfaatkan dalam menyelesaikan masalah bidang pertanian serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. CPL kedua adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis ilmu pengetahuan pertanian secara umum dan konsep teoritis khusus bidang produksi tanaman secara mendalam, serta mampu formalisasikan penyelesaian masalah prosedural. Berdasarkan kedua CPL tersebut, saya menurunkan menjadi 2 CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan proses fisiologi benih sebagai dasar teknologi benih. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip teknologi benih pada produksi, sertifikasi, pengolahan, penyimpanan, dan sistem perbenihan melalui kegiatan observasi. Selanjutnya, kedua CPMK saya jabarkan menjadi 4 sub CPMK. Sub CPMK pertama ini berfokus pada kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep dasar teknologi benih dan permasalahan benih dalam pertanian. Sub CPMK kedua berfokus pada pemahaman mahasiswa mengenai pembentukan dan perkembangan benih, viabilitas, vigor, deteriorasi, invigorasi, dormansi, dan perkecambahan. Sub CPMK ketiga ini mengarahkan mahasiswa memahami produksi benih, sertifikasi, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan sistem perbenihan nasional. Sub CPMK keempat ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep teknologi benih melalui kegiatan observasi dan mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan sub CPMK tersebut, materi pembelajaran saya susun secara berurutan, dimulai dari pengenalan teknologi benih, pembentukan dan perkembangan benih, viabilitas dan vigor benih, deteriorasi dan invigorasi benih, perkecambahan benih, produksi benih, sertifikasi benih, pengolahan benih, pengemasan dan penyimpanan benih, hingga sistem perbenihan nasional. Referensi yang saya gunakan adalah buku-buku ilmiah yang relevan dengan ilmu dan teknologi benih, serta diperkuat oleh data dari hasil-hasil penelitian dosen pengampu. Adapun bentuk perkuliahan yang dilakukan adalah tatap muka, baik luring ataupun offline, dan menggunakan LMS, yaitu Edlink, yang dapat diakses mahasiswa dan dosen untuk proses perkuliahan. Untuk metode pembelajaran, saya gunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah diskusi tiap pertemuan. Yang kedua ada case method learning. Ini berdasarkan studi kasus untuk beberapa materi. Kemudian nanti akan didiskusikan oleh mahasiswa secara partisipatif sehingga terjadi interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Dan yang ketiga itu ada project based learning di mana mahasiswa nanti dibagi per kelompok ini melakukan observasi ke lapangan terkait benih yang dijual di toko pertanian, dan hasilnya nanti ini dibuat laporan dan dipresentasikan secara serta didiskusikan di kelas. Kemudian untuk penilaian ini saya lakukan terdiri dari 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah keaktifan,
ini diambil dari proses diskusi pada setiap pembelajaran, ini bobotnya 10%, tugas 15%, project 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Itu saja yang saya dapat sampaikan dari mata kuliah teknologi benih. Berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran dari salah satu materi mata kuliah teknologi benih. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan produksi benih. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik. Sebelum masuk perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Taufik Rahman. Hadir Bu. Ulfa. Hadir Bu. Ahmadani. Iya. Sri Wahyuni. Hadir Bu. Muhammad Ridho. Iya. Dan terakhir Zahra. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya untuk hari ini. Teman-teman, ini adalah awal dari perkuliahan kita. Di sini ada berita tentang 8 tanaman padi petani desa Pajarpindah terancam gagal panen. Nah, pertanyaannya adalah apa sih dampak dari kegagalan panen dalam konteks produksi benih bagi petani? Ya, silakan teman-teman yang bisa menjawab. Silakan, Ridho. Jadi dampak dari kegagalan panen bagi petani itu yang pertama menurut saya adalah kerugian yang akan dirasakan oleh petani itu sendiri. Kemudian ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan tunjuk tangan. Dampak dari kegagalan panen itu bisa menurunkan hasil panen hidup. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Saya Bu, untuk dampak yang lainnya itu mengacaukan musim tanam berikutnya karena ketersediaan benihnya yang akan berkurang. Terima kasih teman-teman ya, itu sudah benar. Apa sih dampak dari kegagalan panen? Pastinya tadi ya sudah dijelaskan bahwa dari kegagalan pastinya petani mengalami kerugian, ya. Dari mengalami kerugian pasti dia akan menurunkan hasil panen dan pada akhirnya pastinya petani tersebut dalam musim tanam berikutnya dia akan berkurang kebutuhan benihnya. Nah, kemudian di sini ada pembelajaran produksi benih yang adalah hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip genetik dan prinsip agronomi dalam produksi benih untuk nantinya mendapatkan benih unggul. Nah, teman-teman kita akan memasuki kepada studi kasus. Ya, di sini ada sebuah kelompok penanam benih, dia memproduksi benih. Ya, benih padi varietas Impari 32 pada lahan seluas 2 hektar, di mana selama dia melakukan budidaya ini ditemukan beberapa kondisi. Yang pertama adanya campuran varietas di lapangan, yang kedua ada jarak tanam yang memang tidak sesuai, dan yang ketiga di sini ada hasil panen yang rendah. Nah, untuk itu ya kita akan berdiskusi teman-teman. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama nanti itu akan mengidentifikasi masalah genetik. Silakan nanti kelompok pertama berdiskusi. Kemudian kelompok 2 itu akan mengidentifikasi masalah agronomi. Silakan nanti kelompok 2 itu berdiskusi. Dan kelompok ketiga nanti akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Oke, mungkin setiap kelompok bisa berdiskusi terlebih dahulu. Waktu yang saya berikan 5 menit. Silakan berdiskusi.
saya pernah ulatin hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu identifikasi masalah genetik, itu ada penyampuran varietas di lapangan yang lainnya, sehingga varietas tersebut tidak maksimal karena ada campur tangan dari varietas lain yang dalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok Nama saya Taufik Roman dari kelompok 2, dan menurut hasil diskusi kami dari identifikasi masalah agronomi adalah jarak tanam tidak sesuai itu memperoleh hasil panen yang rendah. Jadi itu ada hubungannya. Nah, itu. Oke, terima kasih Dari Taufik. kelompok 3, saya ingin memberikan solusi dari masalah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu menggunakan benih sumber yang tepat. Yang kedua itu melakukan isolasi agar tidak ada percampuran varietas dan budidaya yang tepat. Yang ketiga itu melakukan drawing atau pencabutan tanaman yang tidak diperlukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk di produksi benih, nah apa sih bedanya produksi benih dengan produksi hasil panen biasa? Silakan yang bisa menjawab, turun tangan. Silakan Taufik. Menurut saya dari apa bedanya produksi benih dengan produksi hasil panen biasa adalah produksi benih itu fokus pada kualitas, di mana dia fokus utamanya adalah kualitas dan mutu benih. Sedangkan produksi hasil panen biasa itu adalah fokus utamanya adalah ekonomi dengan menghasilkan hasil panen sebanyak-banyaknya dengan meninggikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita bahas ya teman-teman ya dari diskusi dan pertanyaan tadi, apa sih produksi benih itu? Nah, di sini ada dua prinsip yang mempelajari tentang produksi benih. Yang pertama itu adalah genetik. Yang kedua itu adalah agronomi. Tujuan dari prinsip agrogenetik ini adalah memelihara pemurnian benih, ya. Jadi prinsip genetik ini lebih kepada bagaimana nanti teman-teman memilih sejarah pemilihan tempat, sejarah lahannya, kemudian bagaimana isolasinya, bagaimana pemilihan benih sumbernya, itu harus diperhatikan, ya. Tujuannya yaitu memelihara pemurnian benih. Kalau prinsip agronomi ini lebih kepada potensi hasil. Bagaimana caranya? Ya, dengan pemupukan seperti apa, pengairannya diperhatikan, pengendalian OPT, kemudian juga ada pemanenannya dan sebagainya. Dimana potensi hasil ini ya harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur dalam budidaya tanaman, ya. Jadi semua itu berkaitan ya untuk menghasilkan nantinya tujuannya itu adalah benih unggul. Apakah kedua prinsip ini harus berjalan secara bersamaan? Ya. Kalau misalnya tidak ada salah satu ini yang dihasilkan nanti ini adalah benih tidak berunggul. Ya, oke. Jadi produksi ini adalah teknik ya untuk memperbanyak beli tanaman dengan memperhatikan waktu dan potensi hasilnya. Oke, baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman dari prinsip genetik itu sendiri. Di mana prinsip genetik itu mempelajari tentang sejarah lahan. Kenapa sih perlu teman-teman mempelajari sejarah lahan? Ya, sejarah lahan dalam produksi benih ini sangat penting. Karena apa? Teman-teman harus tahu terlebih dahulu kalau misalnya mau produksi benih. Benih apa yang ini diciptakan? Ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari sejarah lahan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu lahan tersebut bekas penanaman apa sih? Tujuannya apa? Supaya nantinya tidak ada pencampuran varietas dari lahan tersebut. Ya, jadi harus diketahui dulu. Misalnya bekas varietas yang sama, maka
tersebut itu harus dibiarkan terlebih dahulu. Muncul gulmanya, muncul bekas-bekas dari tanaman sebelumnya, nanti baru diolah supaya nantinya tidak ada pencampuran varietas pada lahan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, benih sumber, teman-teman. Dalam produksi benih, ya, ada disebut dengan kelas benih ya. Ada benih jenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Ya teman-teman. Kalau kita mau produksi benih sebar, maka benih yang kita gunakan satu tingkat di atasnya, yaitu benih pokok. Begitu seterusnya. Ya, jadi bukan kalau kita menghasilkan benih sebar, bukan benih sebar yang kita tanam, tapi satu kelas, satu tingkat di atasnya. Ya. Kemudian untuk isolasi. Nah, isolasi ini dibagi menjadi dua. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyerbukan silang. Isolasi itu ada dua, teman-teman. Ya, ada isolasi waktu, ada isolasi jarak. Ya, tujuannya balik lagi untuk memelihara kemurnian benih. Kalau isolasi waktu biasanya minimal 2 minggu. Ya, jadi beda penanamannya itu 2 minggu minimal sekali. Dan kalau isolasi jarak, nah ini rentangnya itu biasanya ada yang 200 meter, ada yang 400 meter, itu tergantung kepada tanaman yang akan diproduksi. Dan yang terakhir itu ada roguing, teman-teman. Roguing itu adalah mencabut tanaman yang bukan atau yang berbeda dari varietasnya. Jadi istilahnya tipe simpang. Ya, gimana membedakan roguing? Itu dengan cara teman-teman harus melihat dari morfologi tanamannya. Contohnya, kalau misalnya tanaman padi, dia malainya tegak, kemudian ada yang malainya rebah, sesuai deskripsi dia harusnya tegak. Nah, yang rebah itu teman-teman harus buang, harus cabut dari area lahan petanaman. Tujuannya balik lagi untuk memelihara kemurnian benih itu sendiri. Ya, itu adalah prinsip genetik. Ya teman-teman, bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah hasil teman-teman, hasil penelitian yang saya lakukan bersama tim. Di sini judulnya itu adalah karakterisasi karakter agronomi tomat, ya, hasil introduksi untuk perakitan tomat budidaya hasil ini. Kenapa saya lakukan di sini? Karena penentuan karakter, ya, karakter dari morfologi tanaman itu merupakan salah satu, ya, untuk menghasilkan benih yang bermutu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ya, setiap genotipe yaitu berbeda-beda. Ya, dari genotipe introduksi T101, T102 sampai, ya, kita bandingkan dengan nasional. Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip agronomis, teman-teman, ya. Kalau tadi genetik dia untuk memelihara kemurnian benih, tapi kalau agronomis dia lebih kepada bagaimana menghasilkan potensi hasil yang optimum, ya, atau maksimum. Di sini dengan prinsip agronomis, ya, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah agrowima atau syarat minimumnya. Ya, jadi setiap tanaman itu pasti berbeda-beda, itu harus diperhatikan. Kemudian lahannya, kesuburan tanahnya itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Ya, untuk kandungan unsur hara yang ada di lahan tersebut. Maka perlu perlakuan terlebih dahulu sebelum penanaman atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada penyiapan lahan, ya, dengan cara apa? Ya, gajah, ya, digaruk, ya, atau di nantinya bergeludan dan sebagainya, ataupun bedengan. Nah, untuk penanaman, nah di sini dalam prinsip agronomis ada dua tipe penanaman. Ada yang ditanam langsung, ada yang disemai terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya ditanam langsung biasanya bijinya itu besar-besar. Tetapi kalau disemai itu biasanya bijinya kecil-kecil. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Kemudian pengairannya, irigasinya digunakan apa? Ya,
Itu juga biasanya setiap tanaman juga berbeda-beda. Pemupukannya atau organik, anorganik ini harus sesuai dengan SOP ya. Kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman ini harus diperhatikan teman-teman. Bagaimana cara pengendaliannya, baik cara kimia, biologis ya, ataupun mekanis. Dan yang terakhir itu ada pemanenan ya. Pemanenan di sini teman-teman harus melihat ya atau menentukan kapan benih itu harus dipanen. Biasanya benih dipanen pada masa fisiologis ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan ya dalam prinsip agronomis. Nah, ini ada kaitannya teman-teman penelitian yang saya lakukan. Ini di mana studi karakteristik agronomi berbagai varietas sawi hijau pada hidroponik semi. Jadi berbagai varietas ini juga ternyata memiliki potensi hasil yang berbeda-beda. Ya, itu bisa teman-teman lihat ya dari varietas nasional itu sendiri. Kemudian selain itu juga di sini ada aplikasi sitokin dan mikoriza ya untuk meningkatkan produksi dan kualitas dari stek basal daun makanan nanas. Ya, jadi bagaimana kita bisa juga meningkatkan bibit ya, stek itu bisa mengaplikasikan dengan sitokin dan mikoriza itu sendiri. Nah, ini merupakan hasil penelitian S2 saya yang dibiayai oleh dosen sendiri. Ya, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau saya yang bertanya ya. Kira-kira dari prinsip agronomis dan prinsip genetik, mana yang paling banyak menghasilkan ya benih yang memang gagal ya atau dia mengalami kemunduran yang paling banyak? Silakan juga. Jadi prinsip agronomi menurut saya sendiri merupakan salah satu prinsip yang dapat menyebabkan kemurnian benih itu sendiri mundur atau bisa dibilang mengalami kemunduran uji mutu benih, karena di prinsip agronomi itu sendiri juga dibahas terkait dengan pemupukan, pengendalian OPT yang harus sesuai dengan SOP. Jika tidak sesuai dengan SOP, maka itu berpengaruh juga terkait dengan benih, dan hasil panen itu sendiri juga. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan Rido untuk memberikan kesimpulan pada materi yang dipelajari hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil pembelajaran yang sudah dipelajari, terdapat dua prinsip yang wajib diperhatikan dalam produksi benih, yaitu prinsip genetik dan prinsip agronomi. Prinsip genetik itu yang pertama adalah memelihara kemurnian benih, sedangkan prinsip agronomi itu meningkatkan potensi hasil dari benih tersebut. Melalui cara kerjanya yang pertama ada pemupukan, pengendalian OPT yang harus sesuai dengan SOP, dengan tujuan menghasilkan benih yang bermutu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terima kasih. Kesimpulannya tadi benar ya teman-teman ya. Jadi prinsip genetik dia memelihara kemurnian benih, prinsip agronomis dia pada meningkatkan potensi hasil dan harus memperhatikan SOP dari budidaya tanaman. Oke, sampai sini mungkin saya akhiri. Semoga materi pada hari ini tidak berhenti di catatan buku ataupun di HP. Semoga nanti bisa teman-teman terapkan di lingkungan yang memiliki permasalahan tentang produksi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan telah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.